Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gustiani Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Pada saat ini kita masih pada tahap kondisi pandemik COVID-19 ya, dengan varian yang baru, varian Delta. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ini adalah kejadian saya terkonfirmasi yang kedua, tapi pada saat ini kejadian yang pertama itu kan hasil swab saya negatif, tapi pada yang kedua ini hasil swab saya positif gitu ya. Jadi memang ada beberapa kejadian gitu ya. Kalau pada saat ini saya dua kali dua kali mengalami isoman, itu semuanya alhamdulillah karena tracing ya, artinya saya tidak pernah bergejala gitu. Walaupun yang pertama juga saya tidak bergejala, karena tracing justru bergejalanya setelah di rumah gitu, sama seperti yang kedua ini juga seperti itu. Saya kena tracing dengan teman sejawat pada saat itu. Jadi teman sejawat itu tidak menyadari gitu kalau dia juga positif, karena memang bergejala gitu. Ternyata dia berobat ke rumah sakit, hasil swabnya positif. Nah, kami kena tracing, beberapa orang yang kena tracing, dan alhamdulillah salah satunya saya yang berdasarkan tracing dan swab itu positif. Nah, itu kejadiannya pada hari kedua setelah saya dilakukan swab, hasilnya keluar. Nah, selama 2 hari hasil belum keluar, swab itu belum ada, saya tetap bekerja di rumah sakit, melayani pasien seperti biasa. Karena saya ada di zona hijau, saya pakai level 1 dengan N95 dan pakaian seragam rumah sakit seperti itu ya. Jadi hasilnya itu didapat sore hari. Pada saat itu saya masih berdinas, masuk siang. Nah, saya dapat kabar hasil swab saya itu setelah sholat maghrib. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya isolasi mandiri, anak-anak juga dipisahkan. Kebetulan kamar saya itu ada di bawah, anak-anak semua kamarnya di atas, jadi saya bisa agak lebih lega gitu ya melakukan isoman di rumah. Pertama, kedua, memang kamar saya dengan kamar mandi itu berdekatan. Jadi di rumah saya itu, di bawah itu dekat kamar saya itu memang ada kamar mandi, dan di atas itu di kamar anak-anak juga ada kamar mandi, 2 masing-masing. Jadi saya agak tenang untuk melakukan isolasi mandiri. Sebelum hasil swab saya keluar positif, ada salah satu anak saya yang memang sudah merasakan gejala pada saat dilakukan swab itu. Saya lakukan swab itu 2 hari sebelumnya, itu anak saya memang udah ada yang merasakan gejala hilang penciuman gitu ya. Jadi saya juga melakukan isoman kepada dia gitu. Setelah hasil saya positif, anak-anak yang lainnya tidak tidur di atas lagi. Jadi mereka langsung saya ungsikan atau saya pindahkan ke rumah mertua saya. Jadi yang di rumah itu hanya saya dan anak saya yang nomor 2 yang bergejala dan positif, serta suami saya gitu. Karena suami saya tidak mau meninggalkan kami kalau kami berdua di sini tidak ada yang merawat. Jadi suami saya pisah kamar dengan saya, anak saya di atas gitu ya, saya di bawah. Karena saya itu tracing, jadi saya tidak bergejala pada saat sebelumnya. Jadi justru gejala itu saya rasakan di hari ketiga saya isoman.
Jadi hari pertama itu tidak ada gejala, tidak ada panas, tidak ada batuk, tidak ada pilek. Cuman memang karena anak saya yang nomor 2 itu dia bergejala, jadi saya tetap pantau dia gitu ya. Nah, pada saat itu saya tidak merasakan gejala. Kami tetap melaporkan kondisi kami setiap hari melalui link yang diberikan dari tempat saya bekerja, linknya. Jadi kami isi kondisi terbaru itu setiap hari seperti apa gitu ya. Tuh, hari ketiga, hari pertama saya tidak merasakan apa-apa. Saya masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa istirahat gitu ya seperti biasa. Di hari ketiga saya tidak begitu terasa sih memang gitu ya, karena memang kehilangan rasa itu tidak saya alami, alhamdulillah tidak saya rasakan. Jadi kehilangan indera penciuman juga tidak begitu saya hiraukan gitu ya. Nah, pas ada link itu menanyakan gejala apa saja yang kamu rasakan saat ini, saya mulai ada rasa apa ya gitu kan. Oh, penciuman tidak hilang gitu. Nah, terus anak saya yang nomor 2, karena dia sudah dari hari sebelumnya merasakan gitu, terus dia bilang, "Mah, ini makan mah, kok nggak ada baunya ya?" gitu. Waktu itu saya dibuatkan soto ayam gitu ya. Soto ayam itu kan memang harusnya kalau panas-panas tuh wangi gitu ya. Cuman saya nggak kepikiran kalau ternyata pada saat itu saya udah kehilangan indera penciuman gitu. Terus saya penasaran gitu kan, kok saya nggak kehilangan indera penciuman ya gitu, tapi kok soto ini masih panas gitu, nggak ada rasanya nih gitu. Akhirnya saya penasaran, saya cium tuh soto, loh kok cuma ada rasa kecium panasnya aja gitu, nggak terasa bumbunya tuh seperti apa tuh, nggak begitu terasa gitu ya. Lalu saya baru sadar, oh ternyata hilang penciuman tuh seperti ini gitu ya, anosmia tuh seperti ini rasanya gitu. Jadi saya, oh ya. Nah, semenjak itu saya mengetahui bahwa oh ternyata seperti ini. Saya tidak pernah berpikir beberapa hari sebelumnya bahwa kehilangan indera penciuman itu seperti itu gitu. Akhirnya hari keempatnya itu sudah mulai terasa semua gejala tuh. Mulai semenjak saya kehilangan penciuman, semua gejala itu sudah mulai timbul. Saya rasakan itu batuk, pilek gitu. Yang paling parah adalah pilek. Memang pilek saya itu nggak pernah berhenti semenjak itu kan. Saya juga bingung gitu kan, kenapa setelah hari ketiga itu baru terasa semuanya gitu. Sebelum-belumnya biasa-biasa saja, saya tidak merasakan apapun di sebelum hari ketiga gitu. Nah, hari keempat itu anak saya yang positif itu muntah-muntah gitu ya, muntah-muntah. Terus akhirnya karena saya takut dia dehidrasi, akhirnya saya mengajak dia untuk sekamar dengan saya turun gitu ya, karena saya takut dia dehidrasi. Karena saya berpikir pada saat itu mau dibawa ke rumah sakit juga kasihan gitu, dia sendiri nanti dia ketakutan. Dia memang pernah mengeluh pada saat saya mengajukan bagaimana kalau kita berobat aja ke rumah sakit. Terus dia bilang jangan, dia bilang itu aku takut nanti aku sendiri di rumah sakit nggak ada yang nungguin. Pada kecemasan itu saya bingung apa yang harus saya lakukan dengan kejadian ini gitu kan. Bingung gitu ya, benar-benar bingung mau ngapain gitu kan. Terus saya berpikir begitu banyak orang di luar yang mengatakan isoman satu keluarga gitu, kok saya dengan berdua aja saya hampir kebingungan gitu kan. Akhirnya saya menyuruh anak saya untuk bergabung sekamar dengan saya. Terus saya menghubungi senior saya yang memang pernah mengalami isoman dengan beberapa anggota keluarganya yang lain gitu kan. Itu saat itu saya sangat-sangat ngeblank gitu kan.
apakah boleh anak saya bergabung dengan saya gitu kan. Terus saya menghubungi beliau, tapi memang mungkin pada saat itu dia masih bekerja sehingga telepon saya belum dijawab. Terus saya putuskan kita bergabung saja di bawah berdua ya bang, sama anak saya yang nomor 2. Terus dia bertanya, apakah boleh mah kita bergabung? Terus saya berpikir, ya boleh lah, saya bilang gitu kan. Di rumah sakit pun satu kamar kan nggak sendiri, yang penting sama-sama positif dan kita memakai masker masing-masing gitu ya. Jadi saya bergabung dengan anak saya. Nah, saat itu tuh memang kondisinya yang sangat-sangat mencekam, benar-benar sangat mencekam. Kondisi saya yang kedua ini, pertama saya sudah terkonfirmasi positif, terus gejalanya lebih berat daripada isoman yang pertama menurut saya gitu kan ya. Itu rasanya seluruh badan tuh hampir remuk, rasanya nggak begitu terasa badan itu, seperti kayak melayang gitu, melayang aja tuh badan gitu ya. Nah, akhirnya anak saya tetap minum sesuai dengan anjuran yang dianjurkan seperti itu. Nah, saat hari keempat itu juga memang di daerah kami sepertinya zona merah, memang banyak yang terkonfirmasi positif, termasuk adik ipar saya gitu ya. Sebelum saya kena tracing, justru dia yang sudah terkonfirmasi positif dan dirawat di salah satu rumah sakit daerah gitu ya. Nah, pada hari saya ketiga pada saat saya merasakan hilang penciuman atau anosmia itu, ternyata adik ipar saya perburukan kondisinya sehingga harus masuk ruang ICU. 2 hari berikutnya ternyata adik saya sudah tidak ada. Nah, pada saat itu dunia rasanya menurut saya sangat berat menghadapi isoman yang kedua ini gitu ya, dengan kondisi yang sekarang dimana saya kehilangan anggota keluarga, terus saya isoman berdua dengan anak saya gitu. Saya juga memikirkan dengan anak-anak saya yang lain seperti apa gitu, karena mereka tinggal dengan mertua saya yang notabene-nya sebelah dengan adik ipar saya yang sebelumnya juga positif seperti itu. Itu rasanya berkecambuk di dalam pikiran saya. Berat sekali rasanya pada saat ini saya rasakan isoman saya yang kedua ini dengan kondisi yang berat ini gitu ya. Itu semua gejala pada isoman ini atau gejala pada varian ini tuh terasa sekali, memang terasa berbeda dengan yang isoman yang pertama gitu ya. Isoman yang pertama itu saya sudah terinfeksi, paru-paru saya sudah terinfeksi, leukosit saya sudah tinggi, cuman gejalanya tidak seberat ini. Ini berat sekali saya rasakan gejalanya gitu ya. Sampai anak saya itu sampai yang muntah-muntah, nggak mau makan segala macam gitu ya. Saya juga agak-agak bingung mau dibawa ke rumah sakit juga nanti kita akan terpisah gitu ya. Mau dirawat di rumah juga dengan kondisi saya, psikis saya yang agak terganggu dengan kejadian adik ipar saya yang sudah nggak ada gitu. Itu dunia rasanya, ya Allah, hanya sama Allah aja tuh saya berserah diri gitu ya. Akhirnya saya putuskan saya harus bisa melewati semua ini supaya saya bisa menolong semuanya gitu, menolong keluarga saya, menolong keluarga besar saya, menolong pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit gitu ya, menolong teman-teman sejawat saya yang bekerja seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk kuatkan diri gitu ya. Jadi memang positive thinking itu benar-benar dibutuhkan pada saat terjadinya isoman itu. Begitu berat rasanya membuat positive thinking pada diri itu, sungguh berat sekali. Jadi kebetulan kamar saya itu kan bisa langsung ya, dari kamar saya bisa langsung keluar ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi saya bisa akses langsung ke halaman gitu ya.
Jadi setiap hari itu kan dianjurkan untuk berjemur karena memang kamar saya yang di bawah itu nggak ada udara yang masuk ke dalam gitu ya. Jadi saya terpaksa berjemur keluar rumah. Setelah itu saya berjemur keluar rumah itu memang kondisinya bisa dilintasi, jadinya tidak mengganggu aktivitas yang lainnya gitu. Jadi saya bisa langsung itu saya lakukan penjemuran. Jadi setiap selesai berjemur saya kembali lagi ke kamar. Pada saat saya kembali ke kamar saya merasakan kondisi yang lelah, runtuh, rasanya badan tuh nggak enak, runtuh, nggak enak banget rasanya badan saya gitu ya. Pada saat saya merasakan itu, saya harus berpikir positif, harus bisa melewati semua ini gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang isoman harus benar-benar berpikir positif. Jadi menurut saya isoman itu bukan berarti harus duduk di dalam kamar sendirian gitu ya. Kalau memang teman-teman punya lahan yang lebih besar itu teman-teman coba keluar dari kamar. Yang penting teman-teman tidak bertemu dengan orang, itu aja gitu ya. Isoman itu isolasi mandiri itu tidak bertemu dengan orang yang lain gitu ya pada saat Anda keluar dari kamar gitu. Jadi pada saat saya mau berjemur tidak ada orang di rumah saya gitu. Anak-anak saya yang sudah positif yang sudah negatif juga tidak lagi di bawah. Jadi area bawah itu benar-benar area saya. Karena sementara area atas itu adalah area untuk keluarga saya yang sudah negatif, yaitu anak saya yang nomor 2 tadi. Dan anak saya yang lainnya itu saya belum kembalikan ke rumah, dia masih ada di rumah mertua saya. Dan mereka juga belum mau bergabung dengan saya kalau memang hasil saya yang masih belum negatif, masih positif gitu ya. Itu hari ke-10 saya tiap hari itu benar-benar kita rasanya mencekam sekali. Hari demi hari, jam demi jam saya liatin, saya lewati gitu ya. Perasaan yang enggak menentu, rasa makan rasanya yang terasa asin aja gitu ya. Penciuman itu udah enggak ada lagi yang bisa dicium dalam jarak 5 cm baru saya bisa mencium, dan itu pun hanya minyak kayu putih. Selebihnya saya tidak bisa mencium gitu. Dan alhamdulillahnya memang rasa itu tidak semuanya hilang gitu ya. Memang ada beberapa rasa yang hilang. Jadi saya masih bisa makan walaupun nafsu makan itu menurun sekali, tidak seperti biasanya gitu. Jadi saya terus teman-teman memberikan support gitu ya. Kalau memang tidak bisa makan nasi, makan apa aja, yang penting ada yang dimakan gitu. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minum air putih, jangan kurang dari 3 liter menurut teman-teman yang memberi support seperti itu. Dan support yang terbesar itu adalah dari keluarga, dari adik-adik saya yang memberikan support. Jadi mereka selalu menanyakan setiap hari gitu ya, kira-kira hari ini yang membuat selera makan itu meningkat itu apa gitu ya. Jadi setelah mereka menanyakan itu, terus mereka mengirimi makanan gitu ya. Oh ya nih makanan ini yang kira-kira enak untuk dimakan gitu, seperti itu. Nah karena saya adalah tenaga kesehatan, jadi saya tetap harus follow up setiap 10 hari. Karena memang nanti dari situ akan keluar surat izin isoman saya gitu ya. Berbeda dengan teman-teman yang tidak bekerja. Kalau teman-teman yang tidak bekerja, kalau memang yang dirasa atau badan yang dirasa belum enak, teman-teman tidak perlu melakukan swab lagi. Memang dari puskesmas juga dianjurkan seperti itu. Kalau memang 10 hari tidak bergejala, lakukan rapid test boleh, mandiri boleh, sedangkan puskesmas tidak memberikan layanan lagi karena memang saat ini tuh banyak kondisi yang sangat gawat atau memang banyaknya pasien-pasien yang terkonfirmasi gitu ya. Jadi setiap hari ke-10 saya dilakukan swab ulang. Pada saat itu kondisi saya juga masih yang pilek gitu, penciuman saya yang
sudah membaik sih memang penciuman saya, tapi belum begitu normal. Saya masih mencium itu masih dengan jarak beberapa senti gitu ya, masih dengan ciuman aroma-aroma yang menyengat yang bisa saya cium, belum aroma-aroma yang soft belum, itu masih aroma yang menyengat. Minyak wangi itu minyak wangi yang benar-benar menyengat yang baru saya bisa. Terus minyak kayu putih masih bisa, kalau yang lain-lainnya masih agak kurang seperti itu. Nah, itu perasaan mencekam itu rasanya terasa sekali di isoman saya yang kedua ini, berat sekali saya rasakan gitu ya. Sampai saya juga mengalami gangguan tidur gitu ya. Saya di malam hari itu saya susah tidur, siang hari juga saya susah tidur, sampai dengan kejadian hari ke-10 saya harus harus swab ulang. Ternyata hasilnya alhamdulillah masih positif gitu. Malah city value saya menurun, tadinya 26 menjadi 23. Itu membuat saya semakin down, semakin saya nggak karuan pikiran saya. Terus pikiran saya tuh udah yang astagfirullahaladzim gitu kan, ini udah 10 hari saya dilakukan isoman tapi hasilnya positif gitu. Segala kemungkinan atau segala pemikiran itu muncul di dalam pikiran saya. Pikiran saya tuh yang jelek-jelek banget gitu ya. Tapi dengan adanya support dari teman-teman, dari keluarga, bahwa saya harus berpikir positif, harus semangat gitu. Akhirnya saya mencoba bangkit pelan-pelan gitu, berpikir yang benar-benar positif gitu ya. Itu berat sekali. Hingga hari ke-15, hari ke-15 itu adalah hari yang paling menegangkan buat saya. Karena di hari ke-15 itu saya merasakan semua gejala saya rasakan. Saya muntah-muntah, saya diare, nafsu makan saya turun seturun-turunnya. Sampai suatu pagi setelah sholat subuh saya muntah, terus buang-buang air gitu. Karena muntah dan buang-buang air saya pasti lemes gitu ya, lemes, pusing gitu. Terus setelah lemes pusing itu